Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Satriwibowo dengan NIM 81114212678, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai simulasi perhitungan pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan atau kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUHP. Masuk ke dalam ilustrasi soal. Paul merupakan seorang suami dan ayah yang telah meninggal dunia. Meninggalkan seorang istri dan seorang anak dari perkawinan kedua bernama Kenta dan Lautaro, serta seorang anak dari perkawinan pertama bernama Brandon. Perkawinan antara Paul dengan Kenta dilakukan tanpa didahului dengan adanya perjanjian kawin. Dalam perkawinan, Paul membawa harta sebesar 350 juta rupiah dan Kenta membawa sebesar 75 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat Paul meninggal dunia sebesar 5 miliar 550 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris? Masuk ke dalam skema ilustrasi keluarga Paul dan Kenta. Pada suatu hari, Paul dan Kenta menikah dan memiliki dua anak bernama Brandon dan Lautaro. Masuk ke dalam perhitungan, diketahui bahwa harta bawaan Paul atau HBP sejumlah 350 juta rupiah, harta bawaan Kenta atau HBK sebesar 75 juta rupiah, yang apabila dijumlahkan keduanya, totalnya adalah 425 juta rupiah. Berikutnya ada UP atau untung persatuan sejumlah 5 miliar 125 juta rupiah. Berikutnya ada RP atau rugi persatuan 0 rupiah. Harta cuma-cuma Paul atau HCP 0 rupiah. Harta cuma-cuma K atau HCK 0 rupiah. Lalu terakhir harta persatuan sejumlah 5 miliar 550 juta rupiah. Berikutnya masuk ke dalam asumsi kontribusi Paul dan Kenta. Harta Paul atau HP sebenarnya HBP atau harta bawaan Paul ditambahkan dengan setengah dari untung persatuan, ditambahkan lagi dengan HCP harta cuma-cuma Paul dengan 350 juta rupiah ditambahkan setengah dari 5 juta 125 5 miliar 125 juta rupiah ditambahkan 0 rupiah sama dengan 350 juta rupiah tambah 2 miliar 562 juta 500 ribu rupiah ditambah 0 rupiah sama dengan 2 miliar 912 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya harta Kenta atau HK. HBK atau harta bawaan Kenta ditambahkan dengan setengah dari untung perseorangan ditambahkan lagi harta cuma-cuma Paul sama dengan 75 juta rupiah ditambah setengah dari 5 miliar 125 juta rupiah ditambahkan 0 rupiah sama dengan 75 juta rupiah ditambah 2 miliar 562 juta 500 ribu rupiah tambah 0 rupiah sama dengan 2 miliar 637 juta 500 ribu rupiah. Maka harta Paul dan Kenta dijumlahkan. Harta Paul sejumlah 2 miliar 912 juta 500 ribu rupiah ditambahkan dengan harta Kenta sejumlah 2 miliar 637 juta 500 ribu rupiah. Apabila dijumlahkan keduanya maka berjumlah 5 miliar 550 juta rupiah. Next, masuk ke dalam bubarnya harta persatuan yang tertera pada pasal 128 ayat 1 KUH Perdata. Harta bagian Paul dan K dijumlahkan setengah dikali harta Paul. Harta bagian Paul setengah dikalikan 5 miliar 550 juta rupiah yang menghasilkan 2 miliar 750 juta rupiah. Berikutnya harta bagian K setengah dikalikan 5 miliar 550 juta rupiah apabila jumlahkan menghasilkan 2 miliar 750 juta rupiah. Berikutnya, mulanya urusan kewarisan. Ahli waris Paul yaitu Brandon, Kenta, dan Lautaro. OWP plus atau harta warisan Paul sejumlah 2 miliar 750 juta rupiah. Nah, AWP sendiri yaitu ahli waris Paul yaitu Brandon, Kenta, dan Lautaro. Maka ketiga ahli waris Paul itu
akan mendapatkan bagian yang sama rata. Itu yang pertama bagian Brandon. Bagian Brandon yaitu sepertiga dikalikan 2.750.000.000 rupiah yang menghasilkan 916.666.667 rupiah. Bagian K juga sama seperti Brandon, sepertiga dikali 2.750.000.000 rupiah. Bagian Lautaro juga sedemikian rupa, sepertiga dikali 2.750.000.000 rupiah. Lalu Kenta memiliki dua kedudukan, yaitu ahli waris Paul ditambah pemegang setengah harta Paul. Apabila dijumlahkan, maka 2.750.000.000 rupiah ditambahkan 916.666.667 rupiah, maka hasilnya adalah 3.666.666.000 rupiah. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu manfaat yang diperoleh oleh Kenta. Manfaat Kenta timbul disebabkan oleh karena perkawinan dengan Paul. Maka bagian Kenta dikurangi dengan harta Kenta. Bagian Kenta sejumlah 3.666.666.000 rupiah dikurangi dengan harta Kenta yang sejumlah 2.637.500.000 rupiah. Nah, apabila keduanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 1.029.166.000. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kontrol manfaat Kenta. Kontrol manfaat Kenta berlaku pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata. Yang pertama, maksimal yang bisa dinikmati atau diterima Kenta adalah maksimal seperempat harta Paul. Seperempat harta Paul itu yaitu seperempat dikali 2.912.500.000 rupiah. Apabila dijumlahkan menjadi 728.125.000 rupiah. Berikutnya, tidak lebih besar dari bagian anak perkawinan pertama atau Brandon yang sejumlah 916.666.667 rupiah. Jadi setelah perhitungan tersebut, yang dapat dinikmati oleh Kenta maksimal adalah 728.125.000 rupiah atau maksimal 7 tidak lebih dari ketentuan 2 sesuai dengan ketentuan 1 dan 2. Masuk kepada kelebihan manfaat. Ternyata Kenta kelebihan manfaat atau sering disebut KMK. Maka KMK atau kelebihan manfaat Kenta dijumlahkan. Manfaat Kenta dikurangi manfaat maksimal yang diterima Kenta. Manfaat Kenta sejumlah 1.029.166.000 rupiah dikurangi manfaat maksimal yang diterima Kenta yaitu 728.125.000 rupiah. Yang apabila keduanya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 341.041.667.000 rupiah. Yang merupakan hak anak, maka kelebihan ini akan dibagi rata sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki Paul. Masuk ke bagian berikutnya, bagian anak Brandon dan Lautaro. Hak anak dari kelebihan manfaat KMK atau kelebihan manfaat Kenta yang apabila jumlahkan yaitu sejumlah 341.667 rupiah dibagi 2, yang apabila jumlahkan maka hasilnya adalah 150.520 juta rupiah. Maka total bagian Brandon sama dengan Lautaro, ya ini Brandon sama dengan Lautaro dibagi harta waris awal ditambah harta KMK sama dengan apabila jumlahkan 916 juta rupiah ditambahkan 150 juta rupiah dijumlahkan menjadi 1.067.000.000 rupiah. Masuk ke bagian berikutnya, total harta yang diterima Kenta.
Total harta yang diterima Kenta yaitu bagian Kenta dikurangi KMK atau kemanfaatan Kenta. Total harta yang diterima Kenta yaitu 3.666.000.000 dan KMK Kenta yaitu 301.041.000. Apabila keduanya dijumlahkan maka berjumlah 3.365.000.000. Sekian penjelasan materi hukum waris tentang simulasi perhitungan pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Dari saya Aldi Satrio Wibowo. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.